Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arla Meca Regita Sugianto dengan NPI 14121162. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil jawaban UTS untuk kelas pengendalian dan penjaminan mutu A. Soal yang pertama yaitu identifikasi sebuah produk, kemudian definisikan dimensi kualitas apa saja yang ada atau melekat pada produk tersebut, dan jelaskan masing-masing dimensi kualitas yang saudara temukan. Untuk produknya, saya memakai produk sepatu olahraga. Untuk dimensi kualitas yang melekat pada produk tersebut, yang pertama, kualitas material. Ini merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sepatu olahraga. Bahan yang berkualitas tinggi seperti kulit atau sol karet yang tahan lama dapat meningkatkan umur pakai dan keandalan sepatu. Yang kedua yaitu kinerja. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan sepatu dalam mendukung aktivitas olahraga tersebut. Sebuah sepatu harus memberikan kenyamanan, penyangga, dan performa yang optimal sesuai dengan jenis olahraga yang dimaksud. Yang ketiga yaitu kenyamanan. Kualitas ini menunjukkan seberapa nyaman sepatu ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Fit yang pas, penyerapan kejutan yang baik, dan dukungan yang memadai untuk kaki sangat penting. Yang keempat yaitu desain estetika. Aspek ini mencakup tampilan luar sepatu, desain yang menarik, warna dan gaya mempengaruhi daya tarik produk. Yang kelima yaitu ukuran dan kesesuaian. Kualitas ini berkaitan dengan ketersediaan, ukuran yang sesuai, dan fitur-fitur yang khusus, seperti sepatu untuk berbagai jenis kaki. Misalnya sepatu dengan lebar yang berbeda. Yang keenam yaitu harga. Harga adalah dimensi kualitas yang mencerminkan nilai produk. Pelanggan mencari keseimbangan antara kualitas dan harga yang wajar. Untuk soal yang kedua, sebuah perusahaan air mineral melakukan inspeksi untuk ketepatan volume minuman botol dalam kemasan 200 ml. Adapun data hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Berikut merupakan data dari perusahaan air mineral. Untuk soal nomor 2A, menurut saudara dari identifikasi data di atas, apakah jenis cacat, atribut atau variabel pada komputer di atas? Berikan alasannya. Menurut saya, data di atas merupakan jenis cacat variabel, yaitu kesalahan atau cacat yang ada dalam produk tetapi dapat diukur. Menurut saya, pada produk air mineral ini syarat standar variabel bisa jadi untuk bagian kemasannya, seperti tinggi kemasan, dimensi tutup, dimensi badan, beratnya, maupun isi air mililiter di dalamnya. Untuk nomor 2 yang B, buatlah peta kendali X dan R dengan menggunakan Microsoft Excel dari data di atas, beserta hitungan rumusnya. Berikut merupakan data dari Microsoft Excel yang telah saya olah. Untuk perhitungan manualnya, untuk rata-rata X-bar-nya yaitu jumlah X-bar dibagi 10 sama dengan 196,1975, dan untuk rata-rata R-bar-nya yaitu jumlah R-bar dibagi 10 sama dengan 44,4 dibagi 10 sama dengan 4,44. Berikut merupakan tabel peta kontrol data variabel. Karena ukuran datanya N sama dengan 4, maka didapatkan hasil D4-nya sama dengan 2,282, untuk D3-nya 0, dan untuk A2-nya 0,729. Dari data tersebut digunakan untuk menghitung UCL pada peta X dan R, dan LCL pada peta X dan peta R. Untuk rumus UCL pada peta X sama dengan rata-rata X-bar ditambah A2 dikali rata-rata R-bar, sama dengan 196,1975 ditambah 0,729 dikali 4,4, sama dengan 199,4343. Untuk LCL peta X sama dengan rata-rata X-bar dikurangi A2 dikali rata-rata R-bar, sama dengan 196,1975 dikurangi 0,729 kali 4,44. Didapat hasil 192,9607.
Untuk LCL peta R sama dengan D4 dikali rata-rata R bar sama dengan 0 kali 4,44 sama dengan 0. Untuk UCL peta R sama dengan D3 dikali rata-rata R bar sama dengan 2,282 dikali 4,44 sama dengan 10,13208. Berikut merupakan hasil dari grafik peta X dan peta R. Dapat dilihat pada grafik peta X masih ada sampel yang di luar batas kendali, yaitu sampel 4 dan sampel 7. Sehingga karena nilai rata-rata subgrup masih ada yang berada di luar batas kendali, akan dilakukan perbaikan untuk peta kendalinya. Untuk soal nomor 2C, apakah hasil pada poin B semua subgrup atau data telah terkendali? Bila masih ada yang belum terkendali, maka buatlah peta kendali revisi beserta dengan rumusnya. Karena yang belum terkendali yaitu pada sampel 4 dan sampel 7, maka sampel 4 dan sampel 7 dihilangkan. Sehingga untuk perhitungan manualnya yaitu untuk rata-rata X bar sama dengan jumlah X bar dikurangi dengan rata-rata sampel 4 dikurangi rata-rata X bar sampel 7 dibagi 10 min 2 sama dengan 196,2094. Untuk rata-rata R bar revisinya yaitu sama dengan jumlah R bar dikurangi rata-rata R bar sampel 4 dikurangi rata-rata R bar sampel 7 dibagi 10 min 2 sama dengan 4,225. Untuk UCL-nya rumusnya masih sama, kemudian sama dengan didapatkan hasil untuk revisinya 196,2094 ditambah 0,729 dikali 4,225 sama dengan 199,2894. Untuk LCL-nya sama dengan 196,2094 dikurangi 0,729 dikali 4,225 sama dengan 193,1294. Untuk LCL peta R sama dengan 0 dikali 4,225 sama dengan 0. Untuk UCL peta R sama dengan 2,282 dikali 4,225 sama dengan 9,64145. Berikut merupakan hasil grafik dari perbaikan peta X dan peta R. Dapat dilihat setelah dilakukan perbaikan perhitungan batas kendali kembali, didapatkan hasil seluruh nilai range telah berada dalam batas kendali dan seluruh nilai rata-rata subgrup telah berada dalam batas kendali sehingga dapat diimplementasikan. Kemudian untuk soal selanjutnya, nomor 3, sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier. Dari suatu lot yang berisi 1000 gulungan benang, diambil 20 gulungan. Batas maksimum gulungan benang cacat yang diperoleh satu gulungan, dengan rata-rata cacat sebesar 5%. Untuk nomor 3 yang A, berapakah probabilitas lot akan diterima? Yang pertama diketahui N0 sama dengan 1000, N1-nya sama dengan 20, untuk C-nya sama dengan 1, dan untuk P-nya sama dengan 0,05. Untuk mu-nya sama dengan N kali P sama dengan 20 kali 0,05 sama dengan 1. Untuk PA-nya dapat dilihat pada tabel dengan C1 dan mu-nya 1 didapat hasil 0,7358. Jadi probabilitas lot yang akan diterima sebesar 0,7358. Untuk nomor 3 yang B, berapakah probabilitas lot akan ditolak? Untuk PA, probabilitas yang ditolak sama dengan 1 kurangi probabilitas lot yang diterima, sehingga sama dengan 1 min 0,7358 sama dengan 0,26
424. Jadi probabilitas slot yang akan ditolak sebesar 0,26424. Berikut merupakan Excel untuk soal nomor 2A. Berikut merupakan untuk peta kendali R dan peta kendali X. Dapat dilihat pada peta kendali X ini masih ada sampel yang di luar batas kendali pada sampel 4 dan sampel 7. Di sini saya akan mencoba menghilangkan untuk sampel 4 dan sampel 7-nya. Untuk sampel 7 bisa kita hapus, dan untuk sampel 4 bisa dihapus juga. Didapatkan hasil untuk revisi peta R dan peta X. Dapat dilihat pada grafiknya semua sudah berada dalam batas kontrol kendali. Dan untuk Excel soal nomor 3-nya, di sini diketahui N0-nya sama dengan 1000, N1-nya sama dengan 20, P-nya 0,05, C-nya sama dengan 1. Untuk mu rumusnya N dikali P, sehingga 20 dikali 0,05, kemudian enter, didapatkan hasil 1. Kemudian untuk PA-nya sama dengan Poisson disk dalam kurung hasil dari C titik koma hasil dari mu titik koma true, kemudian enter, didapatkan hasil 0,7357. Hasil ini sesuai dengan tabel Poisson kumulatif, yaitu 0,7358. Kemudian untuk PA yang ditolaknya yaitu 1 dikurangi dari PA diterima, sehingga 1 min 0,735759, didapat hasil 0,764241. Hasil tersebut sama dengan perhitungan manual pada PPT sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.